Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ica Kumala. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jangan lupa bahagia dan selalu tetap bersyukur. Di video kali ini Mbak Ica masak daun ubi lagi ya teman-teman. Kebetulan Mbak Ica dari singgah rumah kakak Dewi, jadi karena lihat biasalah daun ubinya muda-muda, jadi Mbak Ica petik. Kebetulan Mbak Ica tadi berdua dengan kawan Mbak Ica itu si Dewi ya, jadi Mbak Ica ngikutin ngambil juga gitu. Dan Mbak Ica daun ubinya ini mungkin mau Mbak Ica santan ya, karena ini cuma sedikit ya, kalau disantan kan jadi banyak gitu ya teman, biar bisa makan 2-3 kali gitu ya teman-teman. Mbak Ica petik-petik, setelah ini mau Mbak Ica rebus. Seperti biasa sebelum direbus, Mbak Ica cuci terlebih dahulu supaya kumannya hilang dan racun-racunnya hilang ya. Tapi ini alami ya teman-teman, nggak disemprot nggak apa, dia tumbuh sendiri karena ini pokoknya pokok buangan udah berapa kali dibuang tapi tumbuh-tumbuh terus ya teman-teman. Nah, Mbak Ica cuci 3-4 kali ya biar supaya bersih. Nah teman-teman, ini airnya udah mendidih dan mau Mbak Ica masukkan daun ubinya ya teman-teman. Mbak Ica rebus dulu karena airnya udah mendidih, dan tadi ini Mbak Ica udah kasih garam ya teman-teman. Jadi tinggal rebus-rebus, tunggu sampai lembut ya. Jangan lupa dibalik-balik, dan di sini Mbak Ica lagi ngerebus seperti biasa. Nah, ini hari ini hujan ya teman-teman. Lanjut Mbak Ica menumbuk bumbu-bumbu yang udah Mbak Ica siapkan tadi, seperti biasa lah teman-teman, bumbu komplit ya gitu. Nah teman-teman, daun ubinya udah matang, udah empuk ya, jadi Mbak Ica cuci lagi supaya nggak pahit ya teman-teman. Tadi sebenarnya udah bersih tapi Mbak Ica cuci lagi biar lagi tambah bersih ya. Sebetulnya sedikit sekali ya teman-teman, jadi karena mau Mbak Ica santan pasti nanti jadinya jadi banyak gitu ya teman-teman. Jadi Mbak Ica peres-peres supaya hilang airnya, dan tidak lupa Mbak Ica potong-potong seperti ini ya teman-teman, karena kalau di tempat Mbak Ica itu kalau masak dipotong-potong supaya katanya enggak selilitan gitu ya teman-teman. Kalau di Medan malah sebelum dimasak ditumbuk dulu. Mbak Ica nggak pandai kalau masakan orang Medan. Kalau di orang Lampung ya seperti ini saja ya, potong gini-gini aja ya. Lanjut Mbak Ica udah panaskan minyak dan mau Mbak Ica tumis semua bumbu yang udah Mbak Ica tumbuk dan juga serai ya. Ini bumbunya bawang putih, bawang merah, jahe, kunyit, laos gitu ya teman-teman, dan Mbak Ica tambahkan cabai serbuk ya. Jangan lupa dikorak-arik sampai wangi. Mbak Ica tambahkan ketumbar, lepas itu kunyit, kita gaul-gaul dulu. Nah Mbak Ica gaul-gaul, kalau sudah Mbak Ica masukkan airnya ya teman-teman, takut geseng.
Setelah mendidih, Mbak Eja masukkan daun ubinya ya teman-teman. Cuma satu kentul aja, hehehe, tapi jadinya jadi banyak seperti ini ya teman-teman. Dan jangan lupa dikasih garam secukupnya, gula secukupnya, Ajinomoto secukupnya, berasa bubuk secukupnya. Setelah ini jangan lupa juga dikasih santan dan jangan lupa dicek rasa. Santannya Mbak Eja ini pakai santan serbuk ya, karena Mbak Eja nggak ada santan kelapa ataupun santan pakai, jadi pakai santan serbuk aja. 2 bungkus pun sudah oke. Jangan lupa diaduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah gitu ya teman-teman, sampai mendidih dan masak. Nah teman-teman, daun ubinya udah matang, udah masak dan siap disajikan. Dan Mbak Eja pindahkan ke panci kecil ya supaya enak. Nanti kalau manas-manasin gitu ya teman-teman, gak terlalu besar di kuali. Ini tadi daun ubi yang Mbak Eja masak ya teman-teman. Alah teman-teman, habis masak malah mati lampu, jadi agak gelap ya, minta maaf ya teman-teman, agak gelap. Seperti biasa sesudah masak Mbak Eja kemas-kemas ya, Mbak Eja cuci-cuci yang apa yang Mbak Eja tadi udah buat supaya bersih lagi ya teman-teman, nggak ambur-amburan ataupun acak-acakan. Agak gelap walaupun siang, tapi kalau tempat Mbak Eja masak kalau nggak dibuka mesti agak gelap teman-teman, sebab di dalam itu ininya apa, dindingnya itu tertutup jadi gelap, minta maaf ya. Setelah siap cuci pinggan, Mbak Eja langsung lap-lap. Lanjut Mbak Eja ini mau cuci cermin ya, karena cerminnya udah sangat kotor, hitam-hitam, banyak minyak, jadi Mbak Eja cuci cermin terlebih dahulu gitu. Biasanya ini bos Mbak Eja yang buat, tapi karena dia nggak sempat mungkin, Mbak Eja juga nggak berani mau nyuruh gitu ya, udahlah Mbak Eja temandangin sendiri gitu, Mbak Eja buat sendiri pelan-pelan.
Dan lanjut Mbak Eja bersihkan kompornya sekalian, Mbak Eja cuci dan Mbak Eja lap semua dapur-dapurnya ya teman-teman. Ini sangat kotor, biarin hilang semua dekil-dekilnya, minyaknya dan kotor-kotoran yang lainnya ya teman-teman. Jadi biar bersih semuanya. Nah ini udah bersih semua ya teman-teman, udah siap. Mbak Eja pun udah mau kering, jadi supaya cepat nanti kalau mau dipakai cepat keringnya ya teman-teman. Jadi Mbak Eja mau lanjutkan pekerjaan lainnya. Lanjut Mbak Eja mau nyapu-nyapu. Habis masak mesti disapu dan jangan lupa dipel supaya bersih, nggak ada lalat dan nggak ada semut dan juga nggak bau minyak lagi ya teman-teman. Inilah kegiatan Mbak Eja kalau di rumah ya teman-teman. Semoga terhibur dan jangan bosan-bosan untuk melihat video Mbak Eja. Apabila banyak kesalahan, Mbak Eja minta maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman. Lanjut ngemop ya teman-teman. Mbak Eja juga minta maaf kalau bisa buat videonya seperti ini saja. Biarpun sederhana, semoga terhibur ya teman-teman. Karena kalau nggak dikilang adanya Mbak Eja di rumah, jadi kegiatan sehari-hari lah yang Mbak Eja buat video buat teman-teman. Tapi semoga terhibur dan tidak bosan-bosan untuk melihat videonya. Tapi Mbak Eja minta maaf kalau banyak kesalahan kekurangan. Minta maaf, jangan lupa di komen juga ya biar Mbak Eja lebih tahu lagi. Lanjut bersihkan pekerjaan Mbak Eja ini. Alhamdulillah udah siap dan tinggal menunggu tuannya datang. Katanya hari ini mau datang dan mengambil barang yang udah Mbak Eja kerjain. Ini buat sampingan aja ya kerjaan Mbak Eja ya teman-teman. Jadi nggak harus fokus di sini, kalau ada masa aja Mbak Eja buat gitu ya teman-teman. Karena Mbak Eja juga selain ada kerja macam ini, ada kerja juga di kilang ya teman-teman. Makanya ini buat kerja sambilan kalau pas waktu cuti, nggak pergi mana-mana ya teman-teman. Karena bosnya ini sangat baik, dia nggak matokin pekerjaan harus sekian hari habis, tuh enggak. Janji sudah habis bisa hantar dan bisa gajian. Hehehe. Semoga tuannya suka dengan pekerjaan Mbak Eja ya. Amin. Ini tempat tadi itu sangat debu ya teman-teman, kotor sehingga banyak debu karena dia itu kayak obat nyamuk. Jadi kalau nggak disapu, rajin nyapu itu debunya kemana-mana. Tiada hari tanpa bekerja ya Mbak Eja itu. Tangannya nggak bisa diam walaupun cuti, tetap selalu harus bekerja dan bekerja gitu. Karena gimana ya, kalau nggak kerja badannya malah jadi sakit semua teman-teman. Ini apa namanya, harus rajin disapu karena namanya banyak debu. Sebenarnya sepele ya kerjaannya, gajinya pun nggak seberapa, tapi lumayan lah buat beli jajan gitu ya teman-teman, daripada nganggur. Jadi ya lumayan lah buat samping-sampingan gitu. Tapi kalau sudah buat harus tetap disapu karena takutnya
gatel ya teman-teman, karena apa namanya itu ada debu, kayak debu gitu sih, kayak gimana sih, obat nyamuk gitu ya teman-teman, karena ini buat sembahyangan orang Cina gitu. Jadi nggak apa-apa lah, apapun kerjaannya kita syukuri dan kita nikmati, semoga hasilnya berkah barokah, amin. Lanjut mop ya, di mop ataupun dipel supaya nggak lengket juga, biar nggak gatel, biar debunya juga hilang gitu ya teman-teman. Mati lampu tapi apa namanya di tengah hari ya teman-teman, jadi ya agak gelap-gelap gitu. Nggak apa-apa lah ya teman-teman, masih tetap kelihatan kan ya teman-teman. Nah ini teman-teman, pekerjaan Mbak Eca udah selesai, ada 2 kotak. Lanjut Mbak Eca bersihkan kamar Mbak Eca yang udah Mbak Eca tadi tiduri. Acak-acakan udah kayak kebu kalau tidur ya teman-teman. Semua bergelimpangan gitu ya teman-teman, maklum lah. Mungkin karena Mbak Eca kan capek, jadi kalau tidur itu udah kayak barongan katanya. Semua ngelimpang gitu. Nah, ini Mbak Eca nggak diganti karena habis diganti ya spraynya. Mbak Eca kemas-kemas aja gitu. Mungkin teman-teman jam segini itu udah semua bersih ya teman-teman, karena Mbak Eca itu sendiri, jadi kerjaannya ya tadi menyelesaikan kerjaan yang tadi dulu, jadi Mbak Eca baru sempat menyelesaikan pekerjaan yang lain. Dan tadi juga Mbak Eca masak sayur, jadi Mbak Eca nanti kalau udah lapar langsung makan gitu. Nanti udah masak, kerjaan Mbak Eca udah selesai, tinggal bosnya datang tinggal diambil, dan pekerjaan lain bisa nyicil gitu ya teman-teman. Ini udah siang sebetulnya teman-teman. Tapi Mbak Eca baru sempat membersihkan kamarnya. Toh sebentar lagi sebenarnya mau ditidurin juga ya teman-teman nih. Tapi tetap harus dibersihkan supaya bersih dan gak acak-acakan. Kalau nggak, walaupun sederhana, kalau dibersihkan enak dipandang, enak dilihat gitu ya teman-teman. Itu aja sih, hidup di perantauan penuh kesederhanaan, yang penting nyaman ya. Lanjut Mbak Eca bersihkan meja rias juga ya, sebab Mbak Eca itu kalau kerja, berangkat kerja itu kelimpangan gitu, karena nggak sempat cepat-cepat, kadang tuh asal ambil asal letak gitu ya, jadi acak-acakan. Karena ini waktunya Mbak Eca ada di rumah, jadi waktunya untuk beberes gitu teman-teman. Inilah waktu-waktu yang ditentukan. Seperti biasa lanjut Mbak Eca nyapu supaya bersih. Biasa seperti biasa, ini rambut, banyak rambut.
rambut rontok ya teman-teman. Kalau di kamar pasti bersih karena jarang Mbak Ica tidur di kamar, jadi mungkin debu sikit-sikit saja ya Mbak Ica sapu. Dan jangan lupa juga dipel ataupun di mop supaya nggak lengket, nggak ada semut, supaya wangi juga. Mbak Ica ini tadi letakkan pewanginya sangat banyak, jadi biar kamarnya tetap wangi dan harum walaupun sederhana ya teman-teman. Lanjut Mbak Ica bisa ambil jemuran, jadi mau Mbak Ica lipat-lipat gitu ya teman-teman, karena Mbak Ica capek, jadi mungkin setrikanya nanti dulu ataupun besok karena cutinya pun masih panjang, jadi Mbak Ica lipat-lipat dulu ya. Sebenarnya nggak terlalu banyak ya teman-teman, tadi banyak dalaman, jadi Mbak Ica sebelum ini Mbak Ica lipat dulu ya, malu karena dalaman, jadi Mbak Ica nggak ambil videonya. Ini baju-baju seragam aja, uniformnya teman-teman. Mbak Ica sementara buat lipat dulu, nanti kapan-kapan kalau udah ini ada masa lagi Mbak Ica baru mau gosok ataupun setrika. Ini kenapa Mbak Ica selalu bilang kerjaan perempuan gak ada bekasnya tapi lentihnya minta ampun ya, kayak gini ya teman-teman, dari pagi sampai sore kerjaan perempuan seperti ini, apalagi kalau punya anak kecil ya teman-teman. Perempuan tuh memang hebat, bisa mencari uang, bisa mencari apa semuanya, pekerjaan rumah tangga pun bisa semua dipegang ya teman-teman. Oke teman-teman, Mbak Ica sudah mau ambil segeran dulu, sangat letih teman-teman, mau rehat dulu. Oke teman-teman, Mbak Ica mau duduk santai dulu ya teman-teman, sambil melihat ada yang telepon atau tidak. Dan Mbak Ica ini mau makan lemon jeruk ya, coba capek sambil ngemil ya teman-teman. Inilah kerjaan Mbak Ica setiap harinya di saat Mbak Ica lagi cuti, lagi nggak ada kerja ya. Mbak Ica itu memang orang yang nggak bisa diam, walaupun disuruh diam gitu, tapi Mbak Ica terkadang kalau nggak dia pergi tempat kawan, Mbak Ica di rumah pun masih ada kerjaan, ya kerjaan rumah, ya kerjaan yang lain seperti yang tadi Mbak Ica lihat kan, itu tinggal menunggu tuanya datang. Setelah itu nanti dia juga bawa lagi ya teman-teman, barangnya itu nanti dianterin lagi gitu ya. Lumayan lah kalau 1 minggu dapat, ya bolehlah buat jajan itu, daripada nganggur banyak-banyak kan, lebih baik kita pergunakan gitu ya teman-teman. Ini seger banget loh makan limaunya karena manis gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin ini saja video dari Mbak Ica, semoga terhibur. Apabila banyak kesalahan minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum, salam ngeong, bye bye.